Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsani Takwim Musfiroh, NIM 2020-34001, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitos. Saya membagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama pengertian, ciri-ciri, jenis, teori, dan mitos weton. Poin yang pertama, pengertian mitos. Mitos berasal dari bahasa Yunani yaitu mutos, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Mitos adalah cerita mengenai dewa-dewa, pahlawan-pahlawan dari zaman dahulu melalui tradisi lisan atau dari mulut ke mulut tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Pada hakikatnya, mitos adalah suatu sistem kepercayaan yang digunakan masyarakat untuk memenuhi rasa ingin tahunya dari suatu peristiwa yang dianggap pernah terjadi dan dianggap selalu terjadi. Yang kedua, ciri-ciri mitos. Yang pertama, distorsif, yaitu kaitan antara form dan konsep yang sifatnya distorsif dan deformatif. Konsep mendistorsi form menjadi makna pada sistem tingkat pertama, bukan lagi merupakan makna yang menunjuk pada fakta yang sebenarnya. Yang kedua, intensional, yaitu sengaja diciptakan, dikonstruksikan oleh budaya masyarakatnya dengan maksud tertentu. Yang ketiga, statement of fact. Mitos menaturalisasikan pesan, menjadikan kita menerimanya yang tidak harus diperdebatkan kembali. Yang terakhir, motivasional. Diciptakan dengan melakukan seleksi terhadap berbagai kemungkinan konsep yang akan digunakan berdasarkan sistem semiotik tingkat pertamanya. Poin yang ketiga, ada jenis-jenis mitos menurut Budiono Heru Satoto. Jenis yang pertama, mitos tradisional yang sebenarnya. Di sini dibagi menjadi 3. Yang A, berdasar dari Jawa asli. Dikisahkan dalam bentuk lakon carangan wayang purwa. Lakon-lakon carangan purwa yaitu kisah murni hasil karya adicarita atau pendongeng zaman Jawa Saka, yang sekarang disebut sebagai dalang, dengan meminjam tokoh wayang purwa. Yang B berasal dari cerita fiksi atau dari kisah-kisah legenda, seperti dongeng Baru Kelinting yang merupakan legenda mengenai asal-usul rawa pening di Banyu Biru, Ambarawa, Jawa Tengah. Dan yang ketiga, C, campuran antara keduanya. Jenis-jenis mitos yang kedua, mitos tradisional yang mengandung nasihat tersamar. Nasihat yang tidak diucapkan secara langsung, tetapi dengan petunjuk perbuatan. Dan jenis mitos yang ketiga, mitos tradisional yang berupa pantangan atau ajaran, yaitu perbuatan yang tabu dilakukan dan akan mendapat bencana jika. Poin yang keempat, ada teori mitos. Menurut Profesor Dr. C.A. Van Persen, mitos ialah sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Yang kedua, menurut William A. Haviland, mitos adalah cerita mengenai peristiwa-peristiwa semi-historis yang menerangkan masalah-masalah akhir kehidupan manusia. Yang ketiga, menurut Webster Dictionary, mitos adalah perumpamaan atau alegori yang keberadaannya khayal yang tak dapat dibuktikan. Yang keempat, menurut Ahim Putra, mitos adalah cerita yang aneh yang seringkali sulit dipahami maknanya atau diterima keberadaannya karena kisah di dalamnya tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari. Dan yang kelima, menurut Bascom, mitos adalah cerita prosa
Cerita prosa rakyat yang ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi dan berhubungan dengan terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan dongeng suci. Poin yang kelima, mitos weton jodoh. Di Jawa banyak sekali mitos yang beredar. Salah satunya di Desa Tugulor, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sebagian besar masyarakatnya masih mempercayai adanya kecocokan weton jodoh sebelum melangsungkan pernikahan. Weton ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan pasangan. Apabila cocok, rencana pernikahan akan dilangsungkan. Tetapi apabila wetonnya tidak cocok, maka pernikahan sebaiknya dibatalkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan narasumber yang Ibu Siti Isih. Baik, saya akan bertanya mengenai mitos weton jodoh yang ada di desa saya, yaitu di Desa Tugulor. Ibu, di desa ini banyak sekali mitos yang beredar. Salah satunya mitos weton jodoh. Bisa dijelaskan Ibu maksud dari mitos weton jodoh itu seperti apa? Weton ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan pasangan. Apabila cocok, rencana pernikahan akan dilangsungkan. Tapi apabila wetonnya tidak cocok, maka pernikahan sebaiknya dibatalkan. Begitu. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui ketidakcocokan weton itu? Untuk mengetahuinya, salah satu pihak pengantin pria, kadang dia yang menghitungkan weton ke ahlinya. Weton kedua harus dihitung. Jika sama-sama cocok, maka disetujui. Jika salah satu mempelai, hitungannya kok kurang baik, sebaiknya mengundurkan diri. Begitu. Apa yang akan terjadi jika mitos weton jodoh ini dilanggar? Jika terpaksa dilanggar, pihak orang tua mempelai wanita akan mendapat musibah. Contohnya, ibunya pengantin meninggal dalam jangka waktu dekat berlangsungnya pernikahan. Padahal kita tahu bahwa rezeki, jodoh, maut, takdir dari Yang Maha Kuasa. Ya kan? Baik, apakah mitos weton jodoh ini masih dilakukan di desa ini, Ibu? Sebagian ada yang masih mempercayainya, sebagian ada yang tidak mempercayainya. Tapi rata-rata sekarang peribahasa orang Jawa mengatakan gudel bingung. Gudel bingung artinya masa bodoh. Kalau udah jodoh langsung aja disepakati, direstui, dan akhirnya menikah. Begitu. Jadi lama-kelamaan adat atau mitos itu akan hilang dengan sendirinya. Ibu Siti Isih, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa mitos weton jodoh ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan pasangan. Apabila cocok, rencana pernikahan akan dilangsungkan. Tetapi apabila wetonnya tidak cocok, maka pernikahan sebaiknya dibatalkan. Maka apabila mitos weton jodoh ini dilanggar, ibu pengantin dari mempelai wanita akan meninggal dalam waktu dekat setelah pernikahan berlangsung.